Australia on the other. Thunder. Pelatih Tony Fit. Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner berhasil torehkan penampilan impresif saat memperkuat Wolverhampton U21 di ajang National League Cup Liga Inggris 2024-2025. Dalam pertandingan teranyarnya, Justin Hubner kembali dipercaya turun sebagai starter saat Wolverhampton menghadapi Rochdale. Rabu 12 Februari dini hari WIB bertanding di Spotland Stadium. Pemain berusia 21 tahun tersebut tampil mengisi barisan pertahanan Wolverhampton U21. Menghadapi tim senior yang tampil di kasta kelima Liga Inggris tersebut, Wolverhampton berhasil mendominasi pertandingan dan sukses mencetak gol cepat. Adalah aksi Matthew Whittingham yang sukses memaksimalkan umpan Daniel Angel N'Guru Mangwe menjadi gol pada menit kedua. Skor 1-0 buat tim tamu. Unggul cepat di kandang lawan, Wolves langsung bermain bertahan untuk menjaga keunggulan. Akan tetapi, serangan bertubi-tubi Rochdale membuat pertahanan Wolves kelimpungan dan akhirnya harus kebobolan menit 3-6 lewat sontekan pemain gaek Ian Henderson. Skor berubah sama kuat 1-1 dan bertahan hingga jeda turun minum. Pada babak kedua, kejutan terjadi saat Ian Henderson lagi-lagi menggetarkan jala gawang Wolverhampton. Memaksimalkan umpan Corey Edwards, striker tersebut membuat Rochdale berbalik memimpin 2-1 pada menit 67. Skor tersebut sempat bertahan hingga menit 90 dan hampir membuat Wolverhampton U21 gagal raih poin. Akan tetapi di masa injury time, Justin Hubner datang sebagai pahlawan dengan golnya menit 90 dan membuat laga berlanjut ke adu penalti. Di babak adu tos-tosan ini, Justin Hubner lagi-lagi jadi pahlawan Wolves usai mencetak gol penentu kemenangan pada penendang keempat. Skor akhir 1-4 pada babak penalti membuat Wolverhampton U21 berhasil raih kemenangan atas Rochdale. Couldn't keep it out. Been eliminated tonight. Hasil ini membuat Wolverhampton U21 bertengger di urutan 4 klasemen grup B National League Cup dengan torehan 7 poin. Sementara itu bagi Justin Hubner, pertandingan malam tadi merupakan capsnya yang ke-6 buat Wolverhampton U21 musim ini. Dengan catatan impresif di Liga Inggris tersebut, Justin Hubner diharapkan bisa membantu timnas Indonesia meraih poin dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret nanti. Menurut jadwal, timnas Indonesia masih harus menjalani 4 pertandingan penentu di putaran ketiga babak kualifikasi. Pertandingan terdekat skuad Garuda adalah menghadapi Australia pada matchday ke-7, Kamis 20 Maret di Sydney Football Stadium. Kapten timnas Indonesia, J.I. Jess, menggambarkan secara singkat kondisi yang sedang dialami klubnya, Venezia, di Liga Italia. J.I. Jess DKK menjalani pertandingan terakhir bersama Venezia dengan hasil pahit. Anak asuh Eusebio Di Francesco takluk ketika menjamu AS Roma pada pekan ke-24 Liga Italia, Minggu 9 Februari lalu. Bermain di Stadion Pierluigi Penzo, I Lagunari kalah 0-1. Gol tunggal Paulo Dybala menjadi pembeda hasil akhir. Bintang Argentina tersebut membobol gawang tuan rumah melalui eksekusi penalti pada menit ke-57. J.I. Jess sendiri kembali ditunjuk sebagai kapten Venezia dalam partai ini. Kolektor 9 caps timnas Indonesia seperti biasa tampil solid mengomandoi pertahanan Venezia. Akan tetapi, kontribusinya saja tak cukup membantu tim meraih poin karena kegagalan memanfaatkan dominasi dan konversi 12 tembakan menjadi gol. Sayangnya kami tidak mendapatkan poin, tetapi saya bangga dengan tim kami dan semangat tim kami. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Tulisnya dalam unggahan di akun Instagram. Reaksi singkat Bang Jay menggambarkan situasi umum yang dialami Venezia di Liga Italia musim ini. Sangat disayangkan bagi mereka karena gagal memetik angka untuk kesekian kali, walaupun performa keseluruhannya tidak jelek-jelek amat. Venezia masih bercokol di peringkat 19 atau 2 terbawah di klasemen. Mereka mengemas 16 poin saja dari 24 pertandingan dan terpaut 5 angka dari zona aman terdekat. I Lagunari sudah tak pernah menang dalam 7 partai terakhir. Dalam laga-laga tersebut, sejatinya Venezia tidak tampil jeblok. Sebagai tim promosi, mereka bukan klub yang bisa secara mudah dilibas dengan banyak gol. Baru AC Milan 0-4 dan Bologna 0-3 yang mampu mengalahkan J.I. Jess DKK dengan margin 3 gol atau lebih musim ini. Pada 7 pertandingan terbaru saja, mereka hanya kalah tipis dari Napoli 0-1, Inter 0-1,
Udinese 2-3, dan AS Roma 0-1. Sisanya, tim asal kota pelabuhan bermain seri dengan Empoli 1-1, Parma 1-1, dan Verona 1-1. Sebelum deretan itu, Venezia juga nyaris menang di kandang Juventus 2-2 dan hampir menahan Inter di San Siro 0-1. Masalah tim ini adalah terlalu banyak melakukan kesalahan elementer dan kurang ampuh menyelesaikan peluang-peluang di sepertiga akhir lapangan. Ketajaman dan kekejaman lini depan jadi berkurang karena keputusan yang tidak pas dalam mengeksekusi kesempatan. Apalagi, Venezia malah ditinggal bomber andalan Joel Pohjanpalo dan kini harus beradaptasi lagi dengan striker baru dari Rep CSKA, Daniel Villa. Plus, faktor lain adalah mereka kekurangan sentuhan keberuntungan. Isinya mencakup kontroversi keputusan wasit yang bisa dianggap merugikan di beberapa situasi. Kegagalan memanfaatkan banyak peluang, tentu saja merupakan aspek yang kurang dari kami, ujar pemain Venezia, Alessio Zerbin, dikutip dari Tutto Mercato Web. Kami bekerja dengan baik dalam fase bertahan meskipun pekan lalu kami melakukan beberapa kesalahan. Pada fase menyerang, kami tampil baik dan sedikit kehilangan sentuhan kecil terakhir untuk membuat kerusakan bagi lawan. Pelatih selalu mengatakan bahwa kami harus memiliki kualitas yang lebih baik dan keputusan yang tepat di area tersebut untuk membuat kekacauan bagi musuh, tuturnya. Media Vietnam menyebut timnas Indonesia bakal diuntungkan saat menghadapi Australia dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi dua laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Tim Merah Putih akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Kemudian laga selanjutnya menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Pertandingan melawan Australia akan menjadi laga ketujuh timnas Indonesia pada putaran ketiga. Untuk itu, pertandingan ini menjadi laga krusial buat skuad Garuda. Apalagi, saat ini Jai Ijaz dan kawan-kawan hanya berbeda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C. Sudah tinggi datangnya, berbahaya mendapatkan bola dengan sundulan ya Bung Doni. Ya, pemain yang salah satu yang paling sering tampil buat timnas. Kini Jordan. Namun, perbedaan 1 poin dari Australia tak menjamin timnas Indonesia aman dengan mengoleksi 6 angka di posisi ketiga grup C. Pasalnya, skuad Garuda juga memiliki poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jelang menghadapi laga krusial ini, timnas Indonesia disebut beruntung. Media Vietnam, Soha, melaporkan bahwa Australia saat ini tengah dilanda badai cedera. Tim berjulukan Socceroos tersebut dikabarkan bisa kehilangan 7 pemain saat melawan skuad Garuda buntut badai cedera itu. Pada Maret mendatang, timnas Indonesia akan melakoni laga ke-7 dan ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di kandang lawan serta Bahrain di kandang sendiri. Tulis Soha, berdasarkan informasi terkini, pelatih Patrick Kluivert baru saja mendapatkan kabar baik di mana timnas Australia kemungkinan akan mengalami krisis pemain pada laga mendatang. Hal ini karena sebanyak 7 pemain andalannya mengalami cedera serius dan belum bisa dipastikan bisa bermain. Lanjut Soha. Ligue 2, Paris FC. Menurut media Vietnam, apabila ke-7 pemain ini dipastikan absen memperkuat Australia dalam laga krusial tersebut, timnas Indonesia bisa diuntungkan. Jika bintang-bintang tersebut absen dari laga melawan Indonesia, tim Australia tentu akan menghadapi tantangan besar meski bermain di kandang sendiri, tulis Soha. Sebaliknya, tim asuhan pelatih Kluivert akan memanfaatkan kesempatan untuk mendulang poin sekaligus mengukuhkan keunggulan dalam perebutan tiket ke babak playoff saat bersaing dengan lawan seperti Bahrain dan Cina. Mereka ikut melaporkan bahwa pemain timnas Indonesia yakni Ragnar Oratmangoen juga bakal absen melawan Australia. Hal ini karena Ragnar mendapatkan akumulasi kartu kuning. Namun, tim asuhan Patrick Kluivert disebut memiliki tambahan amunisi seperti Ole Romeni yang sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Coming up towards 20 minutes, ball over the top. It's half clean for a volley. It's turned away and then on the follow-up there's Suter. Some superb reactions. Selain itu, ada Mes Hilgers dan Elkan Bagot yang kemungkinan besar bisa kembali membela timnas Indonesia. Skuad Garuda jadi dinilai memiliki keuntungan jelang laga krusial dalam perebutan tiket untuk Piala Dunia 2026 ini. Namun, tim Indonesia masih memiliki pemain lain yang sangat berkualitas untuk menggantikan mereka, tulis Soha.
Mace Hilgers yang sempat absen pada laga November 2024 diharapkan bisa kembali. Begitu pula dengan Elkan Bagot yang juga berpeluang kembali memperkuat timnas pada Maret mendatang. Pelatih Kluivert juga memiliki bintang naturalisasi lain, oleh Romeni, untuk melengkapi lini serang. Timnas Indonesia disebut bakal lebih dekat dengan Piala Dunia 2026 apabila mampu membuat kejutan dalam 2 laga nanti. Apabila gagal finish di posisi kedua pun, peluang untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. He takes on the volley. He's just come on. Australia take on China. 7th minute, Australia are trying to turn the screw. A lot of work to do in this. Pasalnya, tim yang finish di puncak dan menjadi runner-up grup dipastikan akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara, untuk tim yang finish di posisi ketiga dan keempat masih berpeluang mendapatkan tiket dengan berjuang lagi di putaran keempat. Untuk itu, media Vietnam menilai peluang timnas Indonesia lolos ke putaran final masih terbuka lebar karena grup C saat ini merupakan kelompok yang paling kompetitif dan sengit persaingannya. Jika bisa meraih hasil baik dalam 2 pertandingan di bulan Maret, tim Indonesia berpeluang besar melaju ke babak playoff untuk memperebutkan 1 tempat di Piala Dunia 2026. Pungkas Soha. Leading against Altrincham and then Ada Alfie asa Pons bahwa sending. kita masih bisa mencuri angka. Mungkin. Tinggi badan 185 cm. Center back yang kita... Andy Walsh goes for goal. It's a save there by Matt Ryan, and then came off. It's just Indonesian throwing their bodies in front of the